Sahabat, kita kembali lanjutkan perbincangan tentang Khatib Sulaiman dari Ajo Pikrul Anif, sejarawan kita setelah Jepang masuk. Dan tentu sebagai seorang pergerakan, tentu ini jiwa pergerakan dari Khatib Sulaiman tetap muncul ya, Ajo. Apa yang dilakukannya? Iya. Jadi kita flashback sedikit ke belakang. Jadi pada tahun 42 itu ya, jelang Jepang masuk, itu ada kebijakan dari Gubernur Jenderal Gubernur Sumatera Barat ya, Presiden Sumatera Barat yang bernama Spid, yang waktu itu ingin menjadikan ya lingkungan dari Bukit Barisan itu sebagai benteng pertahanan terakhir dari Belanda. Dan apabila nanti Jepang benar-benar masuk ke Sumatera Barat, ia ingin membumi hanguskan itu. Itu kan sangat berbahaya tuh kerjaannya. Dan itu yang didengar oleh Khatib. Ini berarti ini bisa terjadi kebakaran besar waktu itu, kan yang bisa merugikan rakyat, masyarakat waktu itu, orang-orang Minang pada masa itu. Akhirnya Khatib bersama beberapa orang ex dari PNI baru ya, termasuk juga dari Kim, ada Daun Salim, kemudian Skocek, kemudian yang lainnya. Mereka kemudian merencanakan ingin melaksanakan demonstrasi secara besar-besaran di kota Padang Panjang. Intinya itu adalah menuntut Indonesia merdeka dan kemudian menuntut Belanda untuk mengakui bendera merah putih itu sebagai bendera Indonesia. Itu tuntutannya. Tapi waktu itu ya, itu untuk golongan yang tua ya, saya menyebutnya golongan yang tua, itu ada semacam kecemasan. Meskipun Belanda sudah di titik nadir ya, mereka sudah dinyatakan barangkali kalah ya dalam perang Asia Pasifik itu, dan kemungkinan Belanda pasti akan menyerah. Tapi mereka juga sanksi dengan kekuatan dari anak-anak muda tadi itu yang akan melaksanakan demonstrasi besar-besaran tadi. Dan waktu itu Anwar Sultan Saidi bersama Marzuki Yatim, seorang saudagar juga. Marzuki Yatim ini saudagar dari Pasagadang. Waktu itu mereka mengatakan nggak usah lah demonstrasi, karena ini nanti akan bisa berbahaya dan kemudian kos yang akan dikeluarkan ya itu akan tinggi nantinya apabila terjadi misalnya penyerangan dan lain sebagainya. Khatib waktu itu sudah ada deal dengan beberapa pemuda, katanya apabila ada bendera di atas bukit itu artinya kita akan tetap melaksanakan demonstrasi. Tapi apabila bendera tidak jadi berkibar ya di atas bukit, maka demonstrasi akan kita tunda. Tapi ternyata berita mengenai demonstrasi ini ternyata sudah tersebar ya di kawasan Afdelik Tanah Datar itu. Dan setelah dia mendengar ujaran dari Anwar Sultan Saidi tadi, akhirnya Khatib mencoba untuk menunda. Ternyata demonstrasi ini sudah bocor ke asisten Presiden Padang Panjang. Akhirnya mereka ditangkap, Khatib Sulaiman dan kemudian Daun Salim ya dan beberapa orang lainnya, dan mereka kemudian dibuanglah ke Kutacane, Aceh. Dalam perjalanan itu ya, kalau mereka tidak salah itu selama 8 hari mereka ditahan di sana. Dan rupanya Jepang waktu itu memang sudah merangsek masuk ke Sumatera, termasuk juga ke Sumatera Barat ya, karena tentara Belanda waktu itu memang sangat cemas itu, tentara Kenil ini cemas apabila proses pembuangan ini akan terhambat. Nah, akhirnya pada tahun 1943 ya, 12 Maret 1942 setelah ia ditangkap dan diasingkan di Kutacane, tiba-tiba ada utusan dari Jepang ya yang bernama Munir yang kemudian menemukan mereka di sana di Kutacane itu, dan mereka kemudian dibebaskan oleh beberapa orang saudara Jepang dan kemudian dibawa menuju ke
Kota Padang. Hmm. Ada beberapa versi yang menegaskan bahwa ini ada inisiatif juga dan masukan juga dari Bung Karno, karena waktu itu Bung Karno pernah bertemu dengan dengan beberapa orang Jepang ya. Salah seorang perwakilannya bernama Letnan Kawaguchi. Waktu itu dia memberikan nama Khatib Sulaiman ini harus segera dicari, dan kemudian karena orang ini nanti akan berpengaruh besar ya terhadap pemerintah kedudukan Jepang. Ya, dan apabila mereka mati harus ditemukan di mana kuburannya, supaya segitu apanya Pentingnya pentingnya posisi dari Khatib Sulaiman. Ya, Khatib baru tahu tentang tentang berita tadi itu ya, itu dari catatan dari surat kabar dari Cahaya Sumatera pada tanggal 1 Maret 1942 kalau tidak salah. Di sana dia menemukan artikel itu yang diserahkan langsung oleh Anwar Sultan Saidi kepada dia. Dan akhirnya memang betul Khatib Sulaiman memang mempunyai peranan yang signifikan pada masa pendudukan Jepang, pada masa Dai Nippon itu. Jadi pada masa awal dia diminta untuk memimpin sebuah organisasi yang nama Pemuda Nippon Raya. Jadi Pemuda Nippon Raya ini diketuai oleh Khatib Sulaiman, kemudian diwakil ketuai oleh Mr. Nasrun, ya, kemudian disekretariasi oleh Leon Salim. Jadi organisasi ini sebenarnya organisasi progresif dan kemudian bisa menghindarkan beberapa orang pemuda dari Robusta, dari kerja paksa zaman Jepang. Jadi kalau orang-orang pemuda-pemuda intelek ya yang tidak mau dikerahkan untuk bekerja sebagai romusa, mereka akan memilih pemuda Nippon ini, pemuda Nippon Raya atau PNR ini sebagai organisasi mereka. Tapi organisasi ini nggak terlalu dilatih untuk perang juga? Oh bukan, ini hanya organisasi pergerakan yang bertugas untuk mensosialisasikan persoalan 3A itu. Nippon Cahaya Asia, kemudian Nippon sebagai sumber-sumber dari Asia. Ini kan ada slogan 3A dulu. Dan akhirnya Khatib Sulaiman pada tahun 1943 ya, 1944 itu ya, sampai awal kemerdekaan, dia memang mempunyai kiprah yang sangat mencuat ya pada masa pergerakan itu, pada masa pendudukan Jepang. Kemudian dia pernah diangkat juga sebagai wakil ketua Susangikai itu. Ini merupakan sebuah organisasi parlemen ya yang dibentuk oleh Jepang ya untuk di level provinsi. Kalau untuk yang di Indonesia-nya kan namanya Susangin. Kalau di apanya Susangikai namanya. Dia ketuanya, wakil ketua. Wakil ketua. Kalau ketuanya waktu itu adalah Muhammad Syafi'i. Dan karena kedekatannya juga dengan residen Sumatera Barat ya, karena waktu itu sudah dikuasai oleh Dai Nippon ya, oleh Jepang. Waktu itu residen Sumatera Barat itu bernama Yano Kenzo. Jadi dia didaulat juga sebagai penasihat dari presiden. Nah, posisi penasihat inilah yang digunakan oleh Khatib untuk untuk melancarkan gagasannya. Salah satunya dia menggagas ada beberapa gagasannya. Pertama Seinendan. Seinendan itu kalau nggak salah itu sama dengan Hansip hari ini ya. Itu dibentuk dan dilatih itu di sekitar Ins Kayu Tanam. Ya waktu itu kan sudah dipimpin oleh Muhammad Syafi'i. Dan kemudian yang kedua yang meminta ya pada Yano Kenzo untuk membentuk tentara sukarela. Tentara sukarela karena Khatib waktu itu berpikiran apabila Jepang ini kalah dalam perang Dunia Kedua, maka Sumatera Barat otomatis nggak punya barisan militer gitu. Mereka hanya punya Seinendan yang tidak punya senjata gitu ya. Sementara
di Sumatera Barat sendiri itu belum ada. Kalau di Jawa kan sudah ada peta, sudah ada HIO ya. Ya. Sementara di Sumatera Barat sendiri belum ada. Maka ia meminta Yono Kenzo untuk membentuk tentara sukarela. Waktu itu Khatib menggagas dengan nama Laskar Rakyat gitu. Laskar Rakyat. Belum namanya Gyugun gitu. Dan itu dipersenjatai. Dan itu dipersenjatai dan dilatih sendiri oleh Serdadu Jepang gitu. Dan Khatib waktu itu memang ia menjadi inisiator. Dia menjadi inisiator untuk pembentukan dari Gyugun itu sendiri. Dan Khatib dalam pembentukan Gyugun itu sering warawiri antara Bukit Tinggi dan Padang untuk mencari calon-calon perwira ya yang nanti akan memilih dan melatih ya calon-calon tentara yang ada di Gyugun itu. Dia harus mencari orang-orang yang intelek, kemudian orang-orang yang berjiwa nasionalis ya dan tidak skeptis terhadap terhadap perjuangan untuk Indonesia merdeka nanti. Maka dari penelusuran dan pencarian dari Khatib Sulaiman itu lahirlah beberapa orang nama. Ada Dahlan Jambe, kemudian ada Ismail Lengah, kemudian ada Yunus Kocek misalnya, kemudian ada Sofyan Ibrahim, ada Dahlan Ibrahim dan beberapa orang lain. Inilah nama-nama dari perwira yang terlibat di dalam Gyugun itu. Khatib waktu itu punya sebuah pemikiran, kita harus membentuk mereka itu, biarlah mereka itu dilatih oleh Jepang, tapi jiwa mereka itu jiwa mereka itu adalah milik kita, bukan milik Jepang gitu. Jadi maksud Khatib itu apabila mereka nanti sudah menjadi bagian dari Gyugun, ketika Indonesia merdeka, maka mereka siap untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun mungkin menjelang kemerdekaan sudah mulai bertentangan mungkin waktu itu. Iya, bertentangan. Karena waktu itu juga orang-orang memandang Khatib ini maka sebagai kolaborator Jepang ya, karena dia terlalu dekat dengan Jepang. Sementara Khatib sendiri tidak berpikiran seperti itu. Dia gerakannya seperti kooperatif ya, betul, dengan Jepang. Dia sepertinya kooperatif, tapi dia ujungnya itu ada tujuan lain gitu, agar pembentukan Gyugun ini adalah persiapan untuk pembentukan tentara ya atau militer yang nantinya bertugas untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sampailah pada 45 ya. Sampai nanti pada 1945 itu. Jadi catatan penting bagi kita juga di balik kiprah dari Khatib Sulaiman pada masa pendudukan Jepang, bahwa Khatib itu mencoba untuk menggerakkan pemuda. Kenapa? Karena dia di beberapa tulisan yang pernah ia sampaikan juga kepada sahabatnya Lon Salim, bahwa kita yang harus menggerakkan pemuda. Kita yang harus menggerakkan pemuda. Tanpa pemuda maka hancurlah bangsa ini. Maka dia menganggap bahwa pemudalah yang menjadi tulang punggung utama ya. Apabila nanti Indonesia merdeka, maka merekalah yang menggerakkan. Makanya ia harus dibekali. Maka mereka harus dibekali. Dan bekal itu hanya bisa didapatkan dari Jepang ya. Ya, mereka mencoba untuk artinya memanfaatkan keberadaan itu untuk tujuan akhir untuk Indonesia merdeka. Oke. Setelah merdeka, bagaimana kiprah dari Khatib? Nah, kita jeda sejenak.